Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus revenge porn yang terjadi di Pandeglang, Banten, ini ada dari pihak keluarga yang menyatakan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan dari kasus ini, khususnya dalam proses kasus yang sempat diviralkan di media sosial. Dalam kasus tersebut, pemirsa, keluarga korban juga merasa sempat terintimidasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten. Dalam kasus ini, korban yang merupakan perempuan berinisial Ika berusia 23 tahun, sedangkan pelaku bernama Alwi Hussein Maulana berusia 22 tahun merupakan mantan pacar korban. Kasus tersebut pun menjadi viral lantaran keluarga korban bernama Iman Zanatul Heri dengan akun Twitter @zanatul_91 menceritakan semua kronologi kejadian yang menimpa adiknya tersebut. Bahkan kejanggalan dalam proses hukum dan dalam keterangannya ia dan korban dimarahi oleh oknum jaksa karena memakai pengacara. Imam Zanatul Hairi, keluarga korban revenge porn mengatakan revenge porn terjadi pada tahun 2022 lalu dengan pelaku menyebar video korban saat berhubungan di luar nikah kepada kerabat dan teman korban. Ia menyebutkan selain hubungan seksual, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap korban, bahkan berniat untuk membunuh korban. Selain itu, ia juga menganggap pihak kepolisian dari Polda Banten juga tidak ingin ribet soal penanganan kasus anggota keluarganya, sehingga pasal yang diterapkan dalam kasus tersebut menggunakan Undang-Undang ITE. Keluarga korban juga menilai proses hukum yang berjalan banyak kejanggalan, di antaranya dalam sidang pertama, pihak korban tidak diundang dalam sidang, serta adanya intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang. Diketahui pada sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pandeglang, pelaku Alwi Hussein Maulana dituntut dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Menanggapi hal tersebut, pihak korban pun merasa puas, akan tetapi pihak korban akan melakukan pelaporan kembali untuk pelaku terkait kasus pemerkosaan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didi Farhan Ali Syadi mengatakan awal mula kasus tersebut ditangani oleh Polda Banten dengan perkara melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Menanggapi adanya intimidasi dari Kejari Pandeglang, ia menyebutkan tidak adanya pihak Kejari yang mengintimidasi keluarga korban. Dan hal itu dianggap hanya kesalahpahaman keluarga korban saat berdialog di ruang posko perempuan dan anak. Dari Pandeglang, Banten, Siti Marufa, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita akan memperdalam kasus porn revenge atau balas dendam dengan menyebarkan konten pornografi di Pandeglang. Ini kami sudah bersama dengan narasumber Iman Zanatul Heri ini sebagai kakak korban dan juga sudah bergabung secara virtual adalah Kajati Banten Didik Farhan Ali Syahdi. Ya, Selamat mungkin siang, pertama Mas Imam. Mas Imam dulu ya. Mas Selamat Imam, siang. Selamat siang, ya. Mas Didik. Oke. Ya, Mas Imam, mungkin kita sama-sama tahu tuntutan 6 tahun maksimal ya, dan denda 1 miliar rupiah ini. Sudah puaskah? Mengingat apa yang dialami oleh adik saya sih, saya tidak puas. Keluarga tidak puas dengan hal tersebut. Karena tuntutan 6 tahun itu kan memang sudah seharusnya. Memang dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, memang dia secara UITE ya, memang seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal. Tetapi kan belum semuanya dihukum ya. Tentu saja kami ingin semua penderitaan adik kami ya mendapatkan keadilan tentu saja. Ini kan mungkin kita lihat Undang-Undang ITE yang menjerat sang pelaku begitu ya. Betul. Kenapa kami mau sempat membaca suatu informasi begitu Mas Iman, ini mungkin bisa dikonfirmasi juga. Akan melapor kembali untuk menjerat sang pelaku dengan Undang-Undang kekerasan seksual? Betul, itu hasil diskusi kami dengan keluarga rencananya dan juga dengan kuasa hukum tentu saja. Terima kasih ya dari LBH Rakyat Banten, teman-teman sudah sangat membantu. Dan juga banyak sebetulnya dari LBH-LBH lain ya yang juga setelah viral mereka ingin bergabung dengan koalisi gitu.
tentu saja kami sedang mengarahkan ke sana. Tentu Oke. diperlukan kesiapan ya keluarga, mental, material, non material ya. Oke, Mas Iman begini, kita tarik lagi ke belakang deh. Kasus ini Mas Iman dan juga keluarga dan adik mengatakan bahwa ini adalah pelecehan seksual, pemerkosaan Mas. Dari mana pihak adik tuh bisa mengatakan demikian? Mungkin bisa diceritakan apa sih yang dialami adik pada saat itu? Iya, yang dialami adik saya adalah diperkosa tentu saja, dipaksa, lalu divideokan. Setelah divideokan kemudian diancam-ancam karena pelaku tidak ingin melepaskan adik saya dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Terus menerus seperti itu selama kurang lebih 3 tahun. Ini berdasarkan keterangan terhadap keluarga ya. Kabarnya juga sempat diperas ya adik dari Mas Iman. Iya, dari beberapa percakapan chat yang kami kumpulkan itu juga ada beberapa permintaan sejumlah uang ya. Ada uang yang 50.000, sekian ratus ribu. Keperluannya yang macam-macam, ada yang untuk main game online termasuk itu. Berapa Saya sih lupa, Mas? 50.000 tadi. 50.000 ada, lalu juga berapa ratus ya saya lihat 800 ya. Saya ada bukti screenshotnya gitu. Katanya untuk apa ya? Saya lupa itu. Termasuk game online itu ya, apa namanya, skin transformer. Kebetulan saya nggak ngerti ya. Oke, artinya pengancaman dilakukan oleh sang pelaku kepada adik Mas Iman yang selaku korban begitu ya. Lantas ini pengancaman kemudian sempat meminta uang, ada ruda paksa yang juga dilakukan. Kenapa adik Mas Imam ini takut untuk memberitahukan orang lain? Apa kemudian ada pengancaman juga ke lingkungan sekitar dari teman ataupun rekan dari adik Mas Iman sendiri sehingga ada ketakutan begitu? Iya, kami kira kalau ketakutannya umum ya, remaja perempuan menganggapnya semua itu sebagai sebuah aib gitu ya. Tetapi beberapa motif lainnya adalah karena adik kami ini dia kasihan lihat teman-temannya diintimidasi oleh pelaku gitu. Ada teman-temannya yang dipukuli, diintimidasi gitu oleh pelaku. Jadi ada rasa solidaritas juga, tapi mungkin dia malah mengorbankan dirinya gitu, kira-kira begitu. Oke. Baik, tadi Mas Iman juga sempat mengatakan bahwa ada mungkin menduga intervensi begitu yang dilakukan oleh pihak dari Kajari begitu, benar Mas Iman? Betul. Apa saja mungkin bisa diceritakan sedikit dulu ini? Intervensi apa yang dirasakan ini? Sebetulnya ini berawal dari proses sidang yang tidak informatif ya. Jadi kami dari kuasa hukum, keluarga ini mengalami keanehan ya. Pada saat kasus ini bergulir P21 untuk selanjutnya kami tidak tahu bahwa kasus ini disidangkan. Oke. Kenapa kami tahu? Kami tahu ketika mendapatkan undangan pada sidang kedua. Jadi pada sidang kedua kami hadir, kami kira sidang pertama. Ternyata sudah sidang kedua. Sudah sidang kedua. Oke. Itu kalau tidak salah 16 Mei sidang pertamanya. Kami baru tahu tanggal 29 Mei untuk undangan sidang kedua tanggal 30 Mei. Itu pun diundur baru terjadi tanggal 6 Juni. Gitu. Itu sudah keanehan kan. Ya. Lalu juga ketika adik kami ini akan menjadi saksi di sidang kedua, itu sempat di briefing oleh pihak kejaksaan dan jaksa penuntutnya. Disitulah saya tanya bagaimana apa yang disampaikan. Yang disampaikan nasihat-nasihat, tapi kok arahnya kayak memaafkan, Anda harus bijaksana, harus mengikhlaskan. Kok saya bilang, kok seperti itu? Saya bilang ini kan harusnya menuntut ya, bukan bicara ikhlas. Itu kan urusannya ustadz ya, ustadz, ulama gitu ya, bukan urusan jaksa gitu. Kita akan konfirmasi ini. Sudah bergabung juga bersama kami Pak Didik, Kepala Kajari dari Banten, Pak Didik Farhan. Namun Pak Didik ini menarik sekali ada intervensi yang dikatakan oleh keluarga dari korban. Pak mungkin nanti bisa konfirmasi kembali ya kepada kami dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa.